Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Sari, perwakilan dari kelompok 4. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah seseorang yang membantu dirinya sendiri dan membantu orang lain. Ini merupakan salah satu dari jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan demokratis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Permisi, Pak. Ya, silakan duduk. Bagaimana? Jadi begini, Pak. Saya menerima adanya beberapa keluhan dari masyarakat tentang ketersediaan standarisasi dan kualitas sarana dan prasarana serta tata kelola layanan kesehatan, Pak. Jadi bagaimana? Kumpulkan rekan-rekan untuk hadir di ruangan saya agar kita bahas persoalan tersebut. Baik, Pak. Sini beri ke sini. Terima kasih. A few moments later. Oke, baik. Permisi, Pak. Kami semua sudah berkumpul di ruang rapat. Terima kasih. Oke, selamat siang rekan-rekan. Ya. Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan kita hari ini. Tujuan saya mengumpulkan rekan-rekan di sini untuk membahas beberapa kasus yang terjadi di lapangan atau laporan dari beberapa masyarakat. Adapun masalah-masalah tersebut, tolong dibagikan dari tadi. Iya. Sudah dibagikan semuanya? Oke, baik. Di situ teman-teman bisa melihat sendiri masalah yang terjadi di lapangan, antara lain ketersediaan standarisasi dan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan dengan masalah pokok sebagai berikut. Yang pertama, masih adanya permasalahan dalam perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, dan yang kedua, perlunya penguatan pembinaan sarana kesehatan dalam melaksanakan fungsinya. Dari masalah yang terjadi ini, saya memohon untuk saran dari teman-teman. Siapa tahu ada usulannya, silakan diberikan. Izin Pak, Silakan. saran saya beri sanksi saja kepada petugas pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak kompeten dalam menjalankan SOP. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Setuju Pak. Untuk poin 2, diperlunya penguatan pembinaan sarana kesehatan dalam melaksanakan fungsinya. Untuk poin 2, menurut saya kita di sini membuka pelatihan untuk para petugas-petugasnya supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya secara sesuai fungsinya. Oke, baik. Terima kasih sarannya. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Setuju Pak. Setuju? Ya. Oke, baik. Sudah ada 2 saran yang telah kita sepakati. Yang pertama tadi pemberian sanksi. Sanksi ini harus kita sepakati kembali. Sanksi apa yang harus kita berikan kepada oknum-oknum yang tidak bekerja secara profesional. Ya, Pak. Bagaimana menurut kalian untuk pemberian sanksi? Mungkin kita ambil tiga golongan. Pertama adalah sanksi pertama, teguran pertama. Itu masih teguran kecil-kecilan. Kedua, kemudian teguran sudah mulai tegas. Yang ketiga itu sudah pencabutan surat izin petugas. Ya, baik. Untuk itu yang untuk penempatan atau pemberian sanksi kan. Untuk di poin kedua tadi yaitu pemberian pelatihan untuk tenaga kerja untuk lebih bekerja lebih profesionalitas. Itu akan kami sediakan dari pihak kantor. Saudara Adi nanti diperhatikan untuk administrasinya. Untuk pertemuan kita hari ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak. Siang.
Bismillah, saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin sudah umum diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi perilaku karyawan atau bawahan tersebut bekerja agar sampai menuju goals atau tujuan-tujuan yang sudah dibuat. Menjadi pemimpin zaman now akan sangat berbeda dengan memimpin pada era tahun 1970 sampai 2000-an. Seorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritas atau power yang dimiliki, tetapi juga harus menggunakan pengaruh untuk menggerakkan orang lain. Dalam menjalankan perannya, pemimpin akan berhadapan dengan berbagai macam karakter, perilaku, dan tingkat kematangan kepribadian bawahannya. Salah satu contoh dari kepemimpinan demokratik dalam kehidupan nyata yaitu koperasi pekerja. Koperasi pekerja biasanya dijalankan oleh pekerja. Selain itu, pemimpinnya juga dipilih oleh para pekerja. Bahkan mereka mengambil keputusan secara kolektif dalam musyawarah. Di Indonesia, beberapa pemimpin yang dianggap menerapkan sistem kepemimpinan demokratif ialah Insinyur Soekarno dan B.J. Habibie. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang membantu dirinya sendiri dan membantu orang lain. Berikut ini adalah karakteristik pemimpin. Yang pertama, integritas. Pemimpin yang memiliki integritas cenderung memiliki sifat yang jujur dan karakter yang kuat. Integritas adalah sikap yang konsisten akan prinsip, tindakan, dan nilai-nilai yang ada dalam diri. Selanjutnya yang kedua yaitu mendengarkan dan berkomunikasi dengan tim. Pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan pemimpin secara efektif. Mereka mendengarkan masukan dan ide-ide dari anggota tim, serta memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Selanjutnya yaitu mengambil risiko. Seorang pemimpin juga harus berani mengambil risiko dalam mengambil keputusan. Karena dengan mengambil risiko merupakan salah satu bagian dari proses pengambilan keputusan dan siap menerima konsekuensinya apapun yang terjadi. Keempat, ada self-leadership, di mana seorang pemimpin bukan hanya mampu memimpin orang lain, tetapi dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dengan melibatkan pengalaman pikiran, perasaan, dan perilaku sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah percaya diri, di mana percaya diri merupakan salah satu poin karakteristik seorang pemimpin yang harus dimiliki. Karena dengan percaya diri, seseorang dapat tampil lebih baik dan menunjukkan potensi dan kelebihannya. Sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab yang seimbang, yang berarti pemimpin ini haruslah memiliki kemampuan untuk bertahan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, ada sesuatu yang diperjuangkan. Dalam kepemimpinan memanglah harus ada yang diperjuangkan, baik berupa ide maupun gagasan bersama guna memajukan organisasi dan lembaganya dalam bernaung. Yang ketiga, seorang pemimpin haruslah memiliki pengikut. Tidak dapat dikatakan ia sebagai pemimpin apabila ia tidak memiliki pengikut. Adanya pemimpin karena ada yang dipimpin. Yang keempat, energi, yang berarti pemimpin ini haruslah memiliki semangat dan dorongan untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya 5. Kecakapan, yaitu pemimpin harus setingkat lebih maju daripada pengikutnya. Yang keenam, kecerdasan, yaitu taraf kecerdasan seorang pemimpin harus cukup tinggi agar dapat memahami, menganalisa, dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapinya. Yang ketujuh, karakter, yaitu pemimpin harus berkarakter dan berkepribadian kuat sehingga ia tidak dapat berubah-ubah pendiriannya dan kata-katanya dapat dipercaya. Yang kedelapan, bersih. Pemimpin harus memiliki etikat baik dan jujur sehingga ia tidak punya etikat lain selain memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Yang kesembilan, simpati. Dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ia dapat memahami perasaan pengikutnya sehingga ia tampil dengan sosok yang penuh simpati, disegani, sekaligus akan dicintai pengikutnya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis memiliki beberapa ciri khusus antara lain: 1. Menghargai bawahan sebagai makhluk Tuhan yang mulia. 2. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan bawahan. 3. Terbuka terhadap saran, pendapat, dan kritik yang bersifat membangun. 4. Selalu berusaha mendukung dan mensukseskan pengembangan diri karyawan. Dan yang terakhir, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus memiliki visi, serta mampu berpikir strategis dan kaya akan gagasan-gagasan kreatif. Sebagai seorang pemimpin, tidak boleh terpaku pada rutinitas dan teknik-teknik manajerial yang sudah baku.
Perlu disadari bahwa sekalipun sudah menjadi pemimpin, perlu memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah strategis konseptual dan harus memahami persoalan-persoalan manajerial serta memberi sedikit perhatian pada hal-hal teknis dalam lembaga yang dipimpinnya. Ada beberapa perusahaan yang telah berhasil melaksanakan kepemimpinan gaya demokratis. Dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, hubungan baik antara pimpinan dan pegawai. Yang kedua, adanya penghargaan terhadap pegawai. Yang ketiga, peluang yang tinggi untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi kreatif dari bawahan. Yang keempat, manajemen mau mendengar aspirasi bawahan. Yang kelima, memberi rasa aman dan percaya dari bawahan pada manajemen. Yang keenam, bawahan akan lebih bersemangat untuk bekerja dan memenuhi aktualisasi diri.